Oke, bagian yang ketiga, pemilihan dalam JavaScript. Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang harus dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi tertentu yang didefinisikan dalam JavaScript. Blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan perintah switch. Perintah if berbentuk umum. Penugasan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If dalam kurung kondisi, aksi kondisi didefinisikan merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan abaikan dalam JavaScript. Ekspresi juga dapat berupa bilangan, string maupun nilai lainnya, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversikan nilai tersebut ke dalam tipe boolean. Maka kita menempatkan aksi-aksi ke dalam blok kode program, yaitu dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan perintah if. Oke, kita buat lagi file baru ya teman-teman dengan perintah if dengan nama if .js var readline spasi sama dengan requi dalam kurung readline seek dan diakhiri dengan tanda titik koma ya teman-teman. Var a sama dengan buka kurung arsen float buka kurung buka tanda petik arsen love float dalam kurung readline dot custation buka kurung buka petik masukkan nilai a dan diakhiri dengan tanda titik koma enter. Teman-teman, kita blok perintah yang ini, terus kita paste di bawahnya ya teman-teman. Var b, masukkan nilai b, if dalam kurung b sama dengan 0 buka kurung kurawal enter console.log apply dalam kurung buka petik kesalahan titik 2 nilai b tidak boleh 0, nilai b tidak boleh 0. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma ya teman-teman. Enter. Process.exit exit buka kurung 1 tanda kiri dengan tanda titik koma. C sama dengan B, C sama dengan A per B, titik koma, enter.
console.log buka kurung, buka tanda titik, $, buka kurung kurawal A spasi slash $, dalam kurung kurawal B spasi sama dengan $, dalam kurung kurawal C, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, save. Oke teman-teman, sekarang kita panggil, dijalankan di terminal node dot if node spasi nama file if, enter. Masukkan nilai A nya 1, B nya 0. Kita coba sekali lagi, enter. Masukkan nilai A nya sama dengan 4, nilai B sama dengan 1, sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Program akan memberikan hasil seperti di layar karena nilai B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0 yang didefinisikan di blok program, pemilihan B sama dengan 0 bernilai si loop, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi jika nilai B diisi dengan bilangan selain 0, maka hanya menjadi sebagai berikut. Bentuk umum penggunaan if LC dapat dilihat di layar. If dalam kurung kondisi aksi 1 LC aksi 2, pada bentuk umumnya di layar aksi 1 hanya data dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah LC2. Anda juga dapat menuliskan kulit pemilihan di layar dalam satu berarti seperti berikut. Jika beberapa perintah lebih dari, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Oke teman-teman, kita modifikasi program yang ini. LC cut paste di dalam. Oke. Oke teman-teman, coba kita jalankan. Masukkan nilai A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 4, hasilnya 1/4 sama dengan 0,25. Bentuk umum pemilihan SLT digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kemiringan dan memiliki dua kemungkinan sebagai contoh untuk melakukan programan yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Kita dapat menggunakan item. Dalam kasus ini terdapat kemungkinan bilangan tersebut genap atau ganjil. Kita perhatikan dengan Oke, kita praktikkan ya teman-teman. Selanjutnya kita buat lagi file baru. If 2.js var readline sama dengan query dalam kurung readline seek dan diakhiri dengan tanda titik koma. Var A sama dengan _if
version it dalam kurung readline.toStation buka kurung, buka tanda petik, masukkan nilai bilangan bulat, titik 2 dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. If dalam kurung a persen 2 sama dengan 3 kali 0, buka kurung kerawal, enter. Console.log, buka kurung, buka tanda tik, $, dalam kurung kerawal a spasi adalah bilangan genap. Oke, dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. LC console.log dalam kurung, buka tanda tik, $, dalam kurung a spasi adalah bilangan ganjil. Dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Oke, kita save, kita jalankan di terminal. Kita di sini ganti dengan if 2, enter. Masukkan nilai bilangan bulatnya sama dengan 1 adalah bilangan ganjil. 100 lagi, enter. Masukkan nilai bilangan bulatnya sama dengan 2 adalah bilangan bulat. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Contoh kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If kondisi 1 dalam kurung kerawal aksi 1, LC if dalam kurung kerawal dalam kurung kondisi 2, dan seterusnya aksi alternatif. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1 jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dengan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dalam pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksaan kondisi-kondisi berikut sampai ditemukan kondisi yang benar. Berikut adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita buat lagi file baru dengan nama file if3.js, enter. var readline sama dengan require dalam kurung kata petik readline C dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Var A sama dengan parsen int dalam kurung readline.toStation buka kurung, buka tanda petik, masukkan
nilai bilangan bulat. Masukkan nilai bilangan bulat. Titik kedua, dan diakhiri dengan tanda titik koma enter. If dalam kurung A sama dengan 3 kali, A sama dengan if A lebih kecil 0, buka kurung kurawal enter. Console.log dalam kurung buka tanda tik $, dalam kurung kurawal A, $, dalam kurung kurawal A, spasi adalah bilangan positif, adalah bilangan positif. Jadi koma enter. Else if buka kurung A sama dengan 3 kali, spasi 0, buka kurung kurawal enter. Console.log buka kurung buka tanda tik $, dalam kurung kurawal A, spasi adalah bilangan 0, adalah bilangan 0. Dan diakhiri dengan tanda titik koma. Else buka kurung kurawal enter. Console.log dalam kurung buka tanda tik $, dalam kurung kurawal A, spasi adalah bilangan negatif, bilangan negatif. Dan diakhiri dengan tanda titik koma enter. Oke, sekarang kita jalankan di terminal. Arah atas kita ganti dengan if 3. Masukkan nilai bilangan bulat. Satu adalah bilangan positif, arah atas lagi, enter. Masukkan nilai bilangan bulat 0. 0 adalah bilangan 0, arah atas. Ini 1 adalah bilangan negatif. Seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Contoh lain if yang melibatkan banyak kondisi dapat terlihat pada contoh berikut ini. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru. Dengan if 4.js var readline require dalam kurung readline seek dan diakhiri dengan tanda titik koma enter. Var 0 bulan spasi sama dengan %int %int dalam kurung readline
dot PlayStation buka kurung tanda petik masukkan nomor bulan, masukkan nomor bulan titik 2 koma oke, kita save, kita jalankan di terminal. Kita ganti dengan if 4, masukkan nomor bulan 12, nama bulan ke-12 adalah Desember. Oke, atas lagi masukkan 1, nama bulan ke-1 adalah Januari. Selain menggunakan if, blok pemilihan juga dapat menggunakan perintah switch. Untuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut: switch dalam kurung ekspresi dalam kurung kurawal case nilai 1, aksi 1, precase nilai 2, dan aksi break 2, dan seterusnya default dan aksi alternatif. Cara kerja perintah switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan periksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan perintah switch. Oke teman-teman, kita buat lagi file baru. Switch .js. Oke, var readline spasi sama dengan require dalam kurung buka tanda petik readline seek, dan diakhiri dengan tanda titik koma enter. var no bulan sama dengan %int dalam kurung readline dot PlayStation dalam kurung buka tanda petik masukkan nomor bulan. Nomor bulan titik 2 dan diakhiri dengan tanda titik koma enter. var nama bulan, var nama bulan titik koma switch th dalam kurung no bulan buka kurung kurawal enter. Oke, Ctrl A, save, kita jalankan dengan nama switch enter. Masukkan nomor bulan 2, nama bulan yang kedua adalah Februari. Coba sekali lagi teman-teman, arah atas enter. 1, nama bulan ke-1 adalah Januari. Dalam perintah switch atau baris yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai seperti yang ditunjukkan contoh sebagai berikut. Oke teman-teman, kita modifikasi program yang ini. Hapus console.log dalam kurung tanda petik
triwulan ke-1, titik koma break. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini hapus. Kita copy yang perintah yang di atas. Triwulan yang kedua kita ganti dengan triwulan yang kedua. 7 kita hapus, 8 kita hapus, 9 kita ganti dengan triwulan yang ketiga. 10 kita hapus, 'ganti dengan triwulan yang keempat. Oke. Yang ini kita hapus. Proses X yang 1. Oke, kita save, kita jalankan di terminal. Masukkan nomor bulan 1, triwulan 1, arah atas lagi, enter. Masukkan nomor bulan 76, triwulan 2 ya, arah atas lagi, kita masukkan 8 sama dengan triwulan 3. Seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menuliskan sebagai berikut. var readline sama dengan require dalam kurung readline seek dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. var no bulan spasi sama dengan %if dalam kurung readline.custation dalam kurung kepetik masukkan nama bulan, masukkan nomor bulan, masukkan nomor bulan, titik 2 spasi dan diakhiri dengan tanda titik koma, enter. var nama bulan, var nama bulan, if dalam kurung nama bulan sama dengan 3 kali spasi 1 spasi no bulan sama dengan 2 spasi spasi no bulan spasi sama dengan 3 buka kurung kurawal, enter. Console.log dalam kurung buka tanda ketik triwulan 1, triwulan 1. Oke, dan pada titik koma. Oke, kita save, kita jalankan di terminal. Masukkan nomor bulan 1,
sama dengan triwulan 1 arah atas. Oke, masukkan 5 triwulan 2, tekan arah atas di keyboard, enter. 8 dengan triwulan 3. Seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Jika nomor bulan sama dengan 1 atau 2 atau bahkan 3, maka akan dicetak triwulan 1. Jika nomor bulan 4, 5, 6, maka akan menghasilkan triwulan 2. Jika nomor bulan 7, 8, 9, maka akan menghasilkan triwulan 3. Dan jika nomor bulan 10, 11, 12 akan menghasilkan triwulan 4. Jika tidak, maka tidak ada bulan kesekian. Perintah break yang dibuat dalam blok pemilihan yang dibuat menggunakan Z berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus menjalankan sampai nilai pilihan akhir atau bagian default. Mari kita modifikasikan script berikut. Oke, kita hapus ini. Masukkan nomor bilangan bulat. Oke, enter. Switch dalam kurung A, buka kurung kerawang, enter. Cache spasi 1.2 console.log dalam kurung buka petik 1 titik koma aksi. Oke, kita copy yang ini teman-teman, terus kita paste di bawah. Oke, enter. Oke, case yang kedua kita ganti dengan angka yang kedua. Di sini kita ganti dengan 2. Di sini ganti dengan 3. Di bawahnya ganti dengan 4. Di bawahnya ganti dengan 5. Ini ganti dengan 3. Ini ganti dengan 4. Ini ganti dengan 5. Enter. Default titik 2, enter. Console.log dalam kurung buka petik selain 1,2,3,4,5 dan 5. Oke, aksi alternatif. Oke, kita save, kita jalankan di terminal. Masukkan bilangan bulat 1, switch A. Oke, default var line langsung var nomor var. Di sini kita ganti teman-teman.
ganti dengan var a sama dengan oke, kita save. Kita coba sekali lagi, arah atas, enter, masukkan bilangan bulat 1. Oke, seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Saat kita memasukkan nilai 1, seharusnya yang dilaksanakan oleh program hanya aksi 1. Namun karena aksi tersebut tidak diikuti oleh perintah break, maka program akan melaksanakan aksi kedua. Karena selain 2 juga tidak disertai perintah break, maka program akan kembalikan melaksanakan ketiga dan seterusnya. Perintah C dalam JavaScript mampu membandingkan nilai yang bertipe bilangan real. Catatan dalam bahasa C, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter. Untuk membuktikan, Anda dapat menjalankan kode berikut ini. Oke teman-teman. Di sini kita tambah dengan break ya. Break. 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 5.6. Nilai yang dimasukkan di luar rentang. Nilai yang dimasukkan di luar rentang. Oke, kita save. Masukkan nilai bilangan bulat 1, maka ia akan menampilkan perintah 1. Di sini parse kita ganti dengan parcel float. Ganti dengan parse float. Parse float. Parse float. Oke, kita coba sekali lagi. Switch. Masukkan, maka ia akan menampilkan perintah 1. Oke, kita akan memodifikasi perintah ini. Dalam kurung hari dot to lower case hari to lower case buka kurung berawal case tiap minggu, tutup petik, titik 2, enter, case
kepetik Ahad titik 2 Nohari. Sama dengan 1 break. Oke, kita copy yang ini ya teman-teman, kita paste di bawahnya, enter sebanyak 7 kali. Oke, ini kita ganti dengan hari Senin. Di sini kita ganti dengan 2. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini ganti dengan 3, dengan 4, dengan 5, dengan 6, dengan 7. Enter. Default titik 2 buka kurung kerawal, enter. Console.log buka kurung, buka petik nama hari yang dimasukkan. Nama hari yang dimasukkan salah, titik koma, enter. Proses exit dalam kurung 1 titik koma console.log dalam kurung buka tanda petik $, buka kurung kerawal, hari, spasi adalah ke $, buka kurung kerawal, Nohari, dan diakhiri dengan tanda titik koma, save. Oke, kita arah atas, enter. Masukkan bilangan bulat. Oke, sini kita ganti dengan masukkan nama hari. Nama hari. Oke, save. Oke, kita arah atas, switch. Masukkan nama hari. Selasa. Oke, teman-teman, kita cek dulu kesalahan di mana. Konsol hari. Oh, di sini teman-teman, di sini kita ganti dengan var hari. Oke, kita jalankan lagi. Masukkan nama hari, Selasa. Teman-teman, masih salah ya. Lain di sini kita ganti, yang ini kita hapus, ini hapus.
Oke, kita save, coba sekali lagi. Switch, masukkan nama hari Selasa. Masih salah ya teman-teman. Switch hari to lower. Oh, di sini ya teman-teman. Di sini harus kecil besar, arah atas, Selasa. Masukkan nama hari. Selasa adalah ketiga. Teman-teman, untuk pengulangan dalam JavaScript sudah sampai di sini, dan sampai ketemu lagi di bagian yang kelima pada modul 2 pengulangan dalam JavaScript. Sekian dan terima kasih.